Praktek judi online tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun juga masuk ke wilayah desa pinggiran kota. Kondisi ini diketahui setelah polisi berhasil mengungkap praktek judi online di wilayah Sidoarjo. Dalam waktu sepekan, polisi berhasil mengamankan 56 orang pelaku judi, yang 54 orang diantaranya adalah pelaku judi online. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika perputaran uang dari praktek judi online di Sidoarjo ini mencapai miliaran rupiah. Sebagian besar pelaku judi online ini berperan sebagai operator yang biasa menerima titipan uang para pemain judi online. Selain mengamankan 54 pelaku judi online dan 2 pelaku judi konvensional, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai dan puluhan handphone dari tangan para pelaku. 56 orang tersangka. Kemudian dari ke 53 kasus ini yang judi online ada 54 orang, kemudian yang judi konvensional ada 2 orang. Kemudian untuk modus operandi yaitu para tersangka ini menerima titipan nomor dan uang untuk judi online dari para pemasang untuk selanjutnya dimainkan judi melalui aplikasi judi online. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini puluhan pelaku judi online ini diamankan di sel tahanan Polres Sidoarjo. Para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdigi juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdigi. Saat konferensi pers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kemas, serta pegawai Komdigi lainnya yang telah mengenakan rompi oranye. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3 miliar 763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5 miliar 857 juta 500.000 rupiah, 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22 miliar 930 juta rupiah, 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. PPATK juga terus mendalami aliran dana dari rekening tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain dalam kasus ini. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 8 orang terluka setelah mobil pembawa logistik pilkada terperosok dan jatuh ke jurang. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam. Sejumlah rumah warga di Kecamatan Kadu Pandak, Cianjur Selatan, Jawa Barat rusak hingga roboh akibat pergerakan tanah. Tercatat 26 rumah rusak dan 34 lainnya terancam ambruk. Hingga saat ini pergerakan tanah terus terjadi, terutama saat diguyur hujan deras.
Akibatnya 90 orang mengungsi. Masih berdiri, cuman ya itulah udah erosi dampak. Zona merah katanya. Artinya rumah Bapak pun mengalami retak-retak, mengalami kerusakan, Pak ya? Iya, Pak. Apakah Bapak saat ini mengungsi atau gimana, Pak? Mengungsi di Balai Desa. Udah ada 1 malam, 2 malam. 2 malam, Pak. Pemda setempat mengimbau warga agar selalu mengikuti aturan instruksi yang diberikan petugas. Warga juga diminta lebih waspada terutama saat hujan deras. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pencarian hari kedua korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah berhasil menemukan ke-10 korban. Seluruh korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk proses identifikasi sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Meski seluruh korban sudah ditemukan, tim gabungan masih terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi adanya korban lain yang belum terdata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di saat-saat terakhir kita hendak menghentikan pencarian pada hari ini pukul 18. Akhirnya kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi, menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 November kemarin. BPBD Kabupaten Karo juga akan melakukan pembersihan jalan yang menutup akses warga Desa Semangat Gunung dengan Kota Brastagi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tak bisa berenang, seorang bocah berusia 12 tahun hilang tenggelam di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini membuat keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Korban Febrian Manitur Simamora atau yang biasa disapa Peot berusia 12 tahun diduga tenggelam saat sedang bermain bersama 3 orang temannya di pinggiran Kali Cengkareng yang berada di Jalan Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat. Keluarga korban yang mengetahui peristiwa tersebut pun seketika panik dan mendatangi lokasi. Mereka tak kuasa menahan tangis kesedihan karena korban tenggelam dan belum ditemukan. Salah seorang saksi mata mengatakan dirinya sempat berusaha menolong korban namun tak berhasil. Ya, saya kan lagi mancing. Habis itu si Peot sama temennya 4 orang mandi di waduk. Habis itu tenggelam si Peot. Habis saya dipanggil katanya mau selamatin si Peot, udah tenggelam di sini. Habis itu saya selamatin, saya lompat, udah pegang tangannya, tapi tenggelam lagi dia. Hingga kini korban masih dalam pencarian petugas pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Dua orang siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12
tersangka. Ulangi, 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas Supriyani, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan muridnya yang merupakan anak polisi. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menangis haru usai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana pemukulan berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Hakim juga menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Vonis ini pun disambut haru Supriyani. Ibu dua anak ini mengaku bersyukur telah divonis bebas dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada publik yang telah mengawal kasus hukum yang menimpanya. Alhamdulillah kita divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Semua pihak. Iya. Semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut. Sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Bu Supriyani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Sebelumnya Supriyani didakwa atas dugaan menganiaya seorang siswa di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, yang merupakan anak anggota kepolisian di Polsek Baito. Kasus ini pun menyita perhatian publik, sebab ditemukan sejumlah kejanggalan dalam dugaan penganiayaan tersebut dan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, guru Supriyani divonis bebas atas tuduhan memukul anak polisi menggunakan sapu ijuk. Berikut kami hadirkan perjalanan kasus guru Supriyani. Kasus guru Supriyani
bermula ketika dirinya dituding memukul anak polisi Aibda WH menggunakan sapu ijuk. Aibda WH bersama istrinya membuat laporan ke Polsek Baito 25 April 2024. Dari laporan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan saksi termasuk mengambil bukti sapu ijuk dari SDN 4 Baito, tempat guru Supriyani mengajar. 16 Oktober 2024, Supriyani ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Penahanan guru Supriyani memicu reaksi masyarakat dan kasusnya viral di media sosial. Kejari Konawe Selatan dan Pengadilan Negeri Anolo menangguhkan penahanan Supriyani Selasa 22 Oktober 2024. Kamis 24 Oktober 2024, sidang perdana digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi tersebut dilakukan guru Supriyani. Sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi dilanjutkan pemeriksaan saksi digelar pada 28 Oktober 2024. 29 Oktober 2024, sidang ketiga, agenda pemeriksaan 8 saksi di mana satu saksi merupakan anak yang diduga menjadi korban penganiayaan. 30 Oktober 2024, sidang keempat, memeriksa saksi dengan menghadirkan guru, kepala sekolah, dan 2 orang tua siswa. Lalu sidang kelima, 4 November 2024, dari pihak guru Supriyani menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta, diantaranya ex Kabareskrim Susno Duaji. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1. Selanjutnya, guru Supriyani diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar pada Kamis 7 November 2024. Supriyani membantah telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Sidang berlanjut dengan agenda tuntutan pada 11 November 2024. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut bebas Supriyani dengan pertimbangan luka korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Apalagi tindakan tersebut dinilai bersifat mendidik. Meski begitu, kuasa hukum Supriyani dalam pledoinya Kamis 14 November 2024 membantah Supriyani dinyatakan memukul siswa. Akan tetapi, jaksa penuntut umum menolak pledoi atau nota pembelaan. Lalu akhirnya, Senin 25 November 2024, hakim membacakan vonis terhadap guru Supriyani. Setelah perjalanan panjang, guru Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Saroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Rapat digelar secara tertutup. Komisi 3 meminta kasus ini diusut tuntas. Selain itu, Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Tidak lanjut, kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Pak? Waktu khusus. Jangka waktu khusus. Ya secepatnya. Batasannya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, terus tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Itu aja. Kita tadi minta untuk ditindak tegas apapun yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang ada ataupun ada di backingnya di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja gitu? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel Polri sendiri, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Komisi 3 juga meminta seluruh anggota polisi untuk solid sehingga peristiwa polisi tembak polisi tidak akan terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan.
Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satsersanya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 54 pelaku judi online dan 2 pelaku judi konvensional dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti terkait OTT yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Salah satu buktinya adalah amplop bergambar paslon Rohidin Meriani di kampanye Pilkada Bengkulu lalu. Dalam konferensi persnya, KPK menjelaskan terkait OTT yang melibatkan Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah. KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amplop bergambar Rohidin Meriani yang diduga ditujukan untuk serangan fajar saat Pilkada Bengkulu. Amplop tersebut berisi uang Rp50.000. Selain itu, tim KPK juga menemukan dan menyita uang sejumlah 7 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura, dari operasi tangkap tangan di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 lalu. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah. Uang-uang yang diduga hasil dari pemerasan dan penyuapan itu, bersama dengan amplop bergambar Rohidin Meriani, diduga untuk kepentingan pilkada dalam pencalonan kembali Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring OTT KPK. Kericuhan terjadi saat masa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa Rohidin Mersyah ke bandara.
Massa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu. Ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan. Kenapa ini tidak sesuai dengan SOP yang ada? Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pembawa logistik pilkada di Kabupaten Buru, Maluku terperosok dan jatuh ke jurang. 8 orang terluka akibat insiden ini. Mobil pengangkutan TPS Desa Waimite kecelakaan. Mobil pengangkut logistik pilkada dari Namlea menuju Desa Waimite, Kabupaten Buru, Maluku terperosok dan masuk ke jurang pada Senin siang. Hujan lebat serta kondisi jalan yang rusak dan cukup sempit membuat mobil terperosok hingga akhirnya jatuh. Pegang. Sabar katu ngangkat tuh. Angkat tinggi kepala. Angkat kepala tinggi. Polisi akan menyelidiki penyebab kecelakaan dan akan berkoordinasi dengan pihak KPU setempat terkait logistik pilkada yang ikut jatuh akibat kejadian ini. Personel dari Polres kita koordinasi dengan Ibu Kapolres untuk menerjunkan tim untuk investigasi ke TKP. Karena untuk sementara hasil koordinasi dengan pihak KPU untuk logistik yang ada di TKP menunggu dari TPS sebelah untuk mengambil logistiknya. Sementara untuk logistik masih aman berada di TKP. Dari 14 penumpang, 8 orang diantaranya terluka dan dievakuasi ke Puskesmas Wamlana untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Buru, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas memastikan surat suara tersebar merata. Penyaluran logistik pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh ya. Bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita teruskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota TNI. Di hadapan anggota Komisi 1 DPR, Menhan malah menceritakan kondisi perumahan prajurit lebih buruk dibandingkan dengan rumah pedagang asongan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti kesejahteraan prajurit TNI yang dinilai belum layak. Bahkan banyak rumah prajurit yang kondisinya memprihatinkan. Menhan pun berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi TNI. Hal ini disampaikan Menhan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin siang. Di Jakarta, Bapak bisa melihat satuan-satuan Kostrad. Rumahnya masih jauh lebih baik dari para pedagang asongan. Jauh lebih buruk, jauh lebih buruk dari pedagang asongan. Ini terjadi di Jakarta. Belum lagi kalau kita melihat di wilayah-wilayah di luar Jawa. Menhan juga mengatakan masalah ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tengah menjadi atensi khusus. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Timnas Indonesia mengumumkan 33 nama sementara yang dipersiapkan untuk ASEAN Championship atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF 2024. Sejumlah pemain yang berkiprah di luar negeri ikut dipanggil. PSSI merilis daftar skuad sementara yang akan berlaga di ASEAN Championship atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF 2024. Sebanyak 33 pemain dipilih pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seperti yang pernah diungkapkan pelatih Shin Tae-yong belum lama ini, mayoritas nama yang dipanggil adalah pemain U23 dan bermain di liga lokal baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Namun sejumlah nama yang sudah rutin tampil di level senior dan bermain di luar negeri juga dipanggil. Seperti Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Selain itu, Shin Tae-yong juga memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat seperti Doni Tri Pamungkas, Arkan Kaka, dan Kadek Arel untuk menunjukkan kemampuannya. Ronaldo Kuateh yang berkiprah di Thailand pun ikut dipanggil. ASEAN Championship tidak masuk dalam kalender FIFA. Inilah yang membuat Timnas Indonesia tidak bisa menurunkan skuad yang sama seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, turnamen ini bisa menjadi ajang pembuktian untuk para pemain muda yang selama ini belum mendapat kesempatan di level senior agar kedalaman talenta skuad Garuda semakin baik di masa depan. Ini kesempatan juga main muda kita U22 bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali dimulai pada 26 November sebelum nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk menjalani ASEAN Championship 2024. Klub profesional Liga 1 Dewa United menggulirkan turnamen sepak bola usia dini dengan nama Festival Anak Dewa U10. Ini adalah kali kedua klub asal Tangerang itu menggelar turnamen usia dini. Profesional Liga 1 Dewa United menggulirkan turnamen sepak bola usia dini dengan nama Festival Anak Dewa U10 di Bogor, Jawa Barat. Jika pada edisi pertama digelar di markas Dewa United di Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten, tahun ini turnamen digelar di sebuah resort di kawasan Megabendung untuk mendukung pariwisata olahraga, di mana anak-anak bisa menikmati pertandingan sementara orang tua menemani anaknya bertanding sambil berlibur.
Sebanyak 18 tim ikut ambil bagian. Mereka dalam persaingan dibagi menjadi 5 grup untuk memperebutkan tiket menuju 12 besar. Namun fokus turnamen ini bukan hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk menanamkan dasar-dasar dari sepak bola. Tujuannya sama dari manajemen itu ingin memberikan wadah, tempat yang bagus, yang layak untuk anak-anak usia 10 sampai 12 tahun supaya mereka bisa berkembang, bermain bola fun tapi mereka menikmati. Melalui Festival Anak Dewa U10 diharapkan para talenta muda ini tidak hanya tumbuh menjadi pesepak bola dengan memiliki jam terbang yang banyak, tapi juga tumbuh dengan sikap yang baik. Pemirsa, pada laga musim reguler NBA lainnya, Miami Heat bersusah payah menaklukkan Dallas Mavericks. Bermain hingga overtime, Heat menang 123-118 atas Mavericks. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Miami Heat bersusah payah menaklukkan Dallas Mavericks pada laga musim reguler NBA di Kaseya Center, Miami, Amerika Serikat. Bermain tanpa Luka Doncic yang absen akibat cedera, Mavericks memberi perlawanan dipimpin Kyrie Irving yang menyelesaikan laga ini dengan 27 poin. 14 poin diantaranya dicetak Kyrie pada kuarter akhir untuk membantu Mavericks membalikkan keadaan. Namun Heat menyamakan skor pada detik-detik akhir dipimpin Jimmy Butler. Mavericks kemudian mencoba merebut kemenangan tapi gagal dan laga berlanjut ke overtime. Di overtime, Butler tampil kian panas dan menyelesaikan laga ini dengan 33 poin untuk membawa Heat menang 123-118 sekaligus memutus 4 kemenangan beruntun Mavericks. Selain itu bagi Heat, ini adalah kemenangan kedua mereka secara beruntun. At home taking on Kyrie Irving and the Dallas Mavericks would get you started. Klay Thompson. Bam from downtown. Yes. Oh, Daniel Gaff plays with high design, as you just saw. That's a three-point chance for Kyrie Irving. Dallas has a chance to level the score here after 30. He's had his best game of his first season with 14 points. Irving to the elbow. Got it. Dallas leads by Burks going to one corner. Butler breaks free. Oh. That's a great angle. That game. Here's Dinwiddie with 2. Fires up an off-balance 3. He missed it. Overtime. 9 boards, 6 assists, 16 free throw attempts. Ya, tendangan awalan di babak pertama atau kick-off babak pertama baru saja dilakukan oleh pemain Timur Leste. Timur Leste berada di sebelah kiri dengan kostum merah-merah-merah dan Indonesia dengan kostum putih-putih-putih. Sejauh ini Indonesia sudah seringkali bertemu dengan Timur Leste di ajang SEA Games. Pertama kali bertemu di ajang SEA Games 2013 di Myanmar dengan skor imbang, tapi di